bersedia. Insya Allah bersedia ya. Sebelum saya menyampaikan tanda bahaya ibu nifas, apakah ibu sudah tahu tanda bahaya ibu nifas? Ganti pembalut. Itu salah satu tanda bahaya pada ibu nifas. Tapi tanda bahaya ibu nifas itu ada beberapa. Yang tadi satu diantaranya perdarahan. Terus yang kedua, kita bisa baca di bukunya ibu udah komplit ya. Kita belajar tentang ya. Tadi yang sampaikan perdarahan yang berlebihan dari jalan akhir, kemudian demamnya lebih dari 2 hari. Demam tahu nggak? Suhu tubuhnya panas, kadang bisa menggigil. Terus yang ketiga, keluar cairan yang berbau dari jalan akhir. Kemudian nih, payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit. Karena ini kalau berlanjut nanti bisa keluar mana. Jadi ibu ketika merasa bengkak harus dikeluarkan, bisa disusukan atau bisa dipompa, atau bisa di breast care. Ibu kan kemarin pas dirawat inap dikasih tahu caranya merawat payudara yang namanya senam payudara atau breast care itu. Kemudian ini bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan bisa mengakibatkan kejang. Ini bisa disebabkan karena tensinya tinggi. Kenapa ibu nifas diaturi periksa seminggu setelah ibu lahiran terus diatur di sini. Nanti salah satunya diperiksa tensinya. Kalau tensinya tinggi nanti dokter menyarankan untuk periksa tensi lagi kapan. Kalau tidak ya berarti aman. Tapi jika merasa kepalanya sakit sekali, terus bengkak di kaki, tangan atau bahkan sampai wajah harus segera periksa. Jangan sampai kejang. Kemudian ini ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab atau istilahnya depresi. Itu kenapa Bu? Kok orang bisa depresi pada ibu nifas? Karena kelelahan, kurang tidur, kan kadang bayinya rewel jadi kurang tidur. Tapi salah satu penyebabnya karena perubahan hormon dari hamil untuk penyesuaian itu. Jadi ketika ibu merasa sedih, terus nafsu makan kok turun, itu sedih tanpa sebab, ibu bisa bilang sama suami, jangan sampai berlanjut sampai depresi. Gitu nggih Bu nggih, istirahat cukup gimana caranya? Mungkin dedeknya ketika tidur ibu ikut istirahat tidur biar fisiknya kuat. Jika ada yang ingin membantu jangan ditolak. Gitu nggih. Katakanlah mertuanya dengan kene tak wanginya Bu. Nah, boleh, jangan ditolak. Pokoknya bantuan enggak apa-apa. Mungkin kan dengan memang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Itu kalau jadi udah nggak bisa kan dengan bisa mandiri seperti itu. Terus ini kehilangan nafsu makan tadi bila berlanjut kan fisiknya berkurang, mudah lelah. Padahal ibu nifas menyusui, recovery dari luka-lukanya harus makan yang banyak. Itu kan juga karena pengaruh dengan kecapean bisa kehilangan nafsu makan. Jadi makan bisa diatasi dengan makan sedikit tapi sering, makan makanan yang bergizi seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya itu kakinya bengkak, panas, kemerahan, istilahnya tromboflebitis. Itu jangan segera periksa kalau keadaannya seperti itu. Kan disebabkan karena apa? Aliran darah baliknya itu terhambat. Bisa jadi karena jenengan duduk terus, nggak gerak karena takut mbok jahitannya sakit, atau katanya Mbah Dukun dulu nggak boleh banyak gerak, cuma diam gini. Itu nanti bisa mengakibatkan tromboflebitis. Itu bisa beraktivitas biasa yang kayak itu ya. Kemudian ibu gangguan PAH dan BAB. Gangguan PAH BAB-nya ibu sehari 24 jam bisa nggak PAH atau buang air kecil, itu bahaya, harus segera periksa ke
bidan, atau BAB-nya 2 hari 3 hari nggak BAB, harus segera periksa. Kenapa? Disebabkan apa? BAB dan BAK-nya terganggu, bisa jadi karena pengaruh kemarin kejenak kelamaan, atau ibu takut mau pipis mau BAB takut jongkok karena jahitannya kok takut lepas, padahal jahitannya itu kuat. Jangan khawatir, nggih. Biasanya seperti itu. Tapi ibu mengalami tidak? Enggak ada BAK dan BAB-nya lancar kan? Nggih. Itu yang penting jangan takut. Jongkok pun enggak apa-apa karena jahitannya. Itu ibu ada yang bertanya tidak? Ini tetap aktivitas tetap seperti biasa, hanya mengurangi saja nih ya. Mengurangi, misalkan jangan terlalu capek. Iya, terus kayak gitu ya. Ibu ini tadi masih ingat ya tanda bahaya. Ibu tetap beraktivitas biasa, tidak boleh kecapean, tidak boleh mikir yang berat-berat. Ketika ada masalah disampaikan ke suami, kayak gitu yang namanya depresi. Ibu masih ingat tanda bahaya tadi? Iya, tetap Iya. Kemudian dengan tinggi. Iya. Terus apa boleh? Bengkak di kaki, kemudian depresi, terus keluar cairan. Keluar cairan dari kemaluan, bengkak kakinya, kalau bengkak panas kemerahan, tadi tromboflebitis, tapi bengkak kaki tanpa kemerahan sampai bengkak tangan sampai muka, tadi yang kejang yang namanya eklamsi tadi itu ada lagi. Terus ada lagi enggak? Payudaranya Terbuka, iya, mengeras, bisa jika berlaku bisa keluar nanas seperti itu. Itu nih Bu, saya menyampaikan tanda bahaya ini bukan berarti menggen atau membuat kekhawatiran baru itu, tetapi meningkatkan kewaspadaan biar ibu sehat, jadi sehat seperti itu. Jika ada tanda bahaya dengan segera periksa sehingga bisa terdeteksi.